Tinggal menghitung hari, akhir tahun sudah di depan mata. Tapi problematika BBM subsidi masih saja belum selesai. Udah disindir langsung, terus juga dikasih tahu warga mampu masih aja beli BBM subsidi. Gini, coba saya kasih tantangan bikin resolusi akhir tahun. Orang mampu, gak usah minum BBM subsidi lagi. Orang yang gak mampu, coba berhemat. Alternatifnya dengan kendaraan umum. Gegap gempita Presidensi G20 sudah berakhir pekan lalu. Dan pada 16 November 2022, Presiden Joko Widodo membacakan deklarasi atau kesepakatan pemimpin dari anggota G20. Salah satu yang paling menonjol ialah transisi energi. Dan yang paling ditegaskan ialah mencantumkan penghapusan subsidi. Gini, saya bacakan satu kutipan kalimat deklarasi. Melanjutkan komitmen Pittsburgh 2009, yaitu menghapus dan merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil jangka menengah. Dan siap nggak sih kira-kira Indonesia menghapus subsidi dan merasionalisasikan harga BBM? Jawabannya ya tergantung sampean-sampean semua. Mulai sekarang bisa nggak nih hemat BBM? Gini, diingetin lagi deh. Siapa tahu ente-ente pada lupa nih. Di tahun 2022, pemerintah terpaksa membakar duit subsidi dan juga kompensasi dari energi yang besarnya sampai 502 triliun rupiah. Duitnya gede bukan? Nah, dari mana? Pajak, utang negara, dan lain-lain yang ternyata ini dipakai si tajir buat beli BBM. Masih kurang nih dengan 502 triliun rupiah tadi. Saya kasih data nih, saya beberkan dari paparan Pertamina dan juga Kementerian Keuangan. Contohnya adalah BBM subsidi jenis Pertalite, di mana pemerintah sudah memberikan kompensasi dana sebesar 93,5 triliun rupiah. Dan untuk pembelinya kebanyakan adalah konsumen rumah tangga dengan komposisi 85%. Kagetnya, 80%-nya itu adalah si tajir tadi. Bisa dibayangkan, uang yang dibakar oleh pemerintah itu kalau dihitung-hitung 64,3 triliun rupiah. Harus di stop, kalau enggak bisa meledak nih. Jangan-jangan mimpi buruk dari APBN bisa jadi kenyataan. Algin Fridianto dan Yanwar Ruslim, Business Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Magister Tarigan. Di Selasa malam ini kita akan mengevaluasi setelah ada pembatasan konsumsi dari BBM subsidi, apakah efektif setelah kemarin sudah ada My Pertamina sebagai aplikasi menentukan apakah orang layak atau tidak layak untuk beli BBM bersubsidi. Dan telah bergabung bersama kita untuk membahasnya ada Pak Saleh Abdurrahman, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Selamat malam Pak Saleh. Selamat malam Ilona. Terima kasih telah bergabung dan tentu saja yang menjadi pengawas Pak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mas. Terima kasih telah bergabung. Banyak yang ingin saya bahas, tapi pertama soal evaluasi. Setelah kemarin kita ini gencar ya untuk membatasi penyaluran BBM subsidi dikonsumsi. Pak Saleh, saya mau tanya, sejauh ini efektif atau tidak? Oh, jadi kalau kita bicara data ya, memang di Oktober itu sempat turun. Oktober ada kenaikan, tetapi kemudian karena rupanya driver pertumbuhan ekonomi itu kuat sekali, sehingga kembali normal sekarang konsumsi solar maupun pertalite. Ya. Ini berita bagus sih sebetulnya, artinya itu menunjukkan bahwa ekonomi kita betul-betul tumbuh gitu. Meskipun ya berarti beban solar subsidi dan pertalite juga akan naik. Gitu. Berarti tren untuk konsumsi pertalite dan solar masih sama meski sudah ada kayak kemarin kita bolehlah katakan ya semenjak ada My Pertamina sebagai upaya agar penyaluran BBM subsidi tidak jadi tepat sasaran. Ya artinya itu yang kalau kita bicara data seperti itu Mbak Ilona. Jadi belum ada aturan secara jelas yang melarang orang untuk membeli BBM subsidi. Belum ada aturan yang melarang kendaraan pribadi mengisi pertalite, kendaraan pribadi mengisi solar, belum ada. Jadi ya kita lihat sekarang perkembangan konsumsi juga cenderung bahkan nanti menjelang Natal tahun baru ini tentu akan naik lagi nih terutama pertalite. Trennya akan naik begitu. Saya ke Pak Edi untuk follow up. Dari legislatif sendiri bagaimana kita bisa mensukseskan BBM subsidi itu jadi tepat sasaran? Kita kan sudah melakukan sejumlah langkah ya. Satu yang pasti My Pertamina itu ada. Itu sudah kelihatan sekali lah cara kita untuk membuat orang ada malu, rasa malu nggak ya untuk beli BBM subsidi.
Kalau legislatif selama ini diberlangsungkan begitu, apa yang dilihat? Apa yang perlu diperbaiki atau mungkin sudah oke di mata legislatif? Ya, jadi kalau kita mengandalkan sekedar rasa malu saja bagi mereka untuk tidak membeli BBM subsidi itu kan himbauan kan. Yes, Nah, sementara himbauan. masyarakat kan cenderung tidak taat kalau hanya dihimbau. Oleh karena itu memang diperlukan upaya untuk melakukan restriksi terhadap itu. Melalui apa? Melalui peraturan. Peraturannya sudah ada, yaitu Perpres 191 tahun 2014. Nah, yang ini yang sudah kita minta sejak bulan Februari yang lalu untuk segera direvisi. Karena revisinya itu nanti akan menjelaskan secara detail dan rinci siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima BBM subsidi. Dan itu rinci, termasuk juga nanti akan ada konsekuensi hukum bagi para pelanggarnya. Gitu. Dan itu tidak banyak, hanya 2 pasal saja yang diubah di amandemen gitu, di revisi. Dan menurut kami sesungguhnya itu bisa dilaksanakan secara cepat. Semakin lama kita mengulur itu, nah semakin kita kemudian menambah subsidi kita. Dan itu adalah sesuatu kita membayar subsidi atau sesuatu yang kita bayarkan yang sesungguhnya kita tidak mampu bayarkan dalam kondisi yang memang saat ini sangat terbebani anggaran kita untuk subsidi energi, subsidi pangan, ya belum termasuk untuk subsidi di bidang kesehatan, ya. Jadi saya kira serahkan saja itu, dan itu ada di tangan pemerintah. Agar pemerintah segera bisa merevisi Perpres tersebut. Dan ini sekarang kita sudah masuk ke bulan 11, bulan November. Sementara himbauan kita di DPR sudah kita ajukan bulan Februari, bulan April. Artinya gini, kalau selama Perpres tersebut tidak direvisi, maka tujuan besar kita agar BBM subsidi tepat sasaran tidak akan pernah terlaksana. Karena memang guidelines-nya dalam bentuk produk hukum, aturan itu ya dalam bentuk Perpres itu. Yes, oke. Sehingga memang saya tidak melihat adanya aturan lain yang saat ini bisa kita aplikasikan untuk bisa menahan laju daripada subsidi yang sekarang ini tidak efisien di pemborosan, tidak tepat sasaran. Oke, Pak Edi begini, karena tadi Pak Edi yang mengatakan bahwa cuma 2 pasal, harusnya sih gampang, tidak perlu lama gitu waktunya. Sejauh ini dari hasil diskusi pasti ya legislatif akan bertanya, kenapa nggak kelar-kelar itu Perpresnya direvisi? Kembali lagi, itu kan ada di tangan pemerintah. Tapi bagaimana upaya legislatif untuk mendorong itu? Kita hanya menjalankan fungsi pengawasan di samping legislasi dan penganggaran. Jadi dalam peran kita sebagai dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu, kami sampaikan dalam setiap rapat dengar pendapat, baik itu dengan Pertamina, dengan Kementerian SDM, bahkan juga dengan Pak Saleh dan kawan-kawan di BPH Migas, ya. Tolong segerakan. Nah, kembali lagi, kendalinya saat ini ada di tangan pemerintah. Saya dengar terakhir sekarang revisinya itu sedang berada di Kementerian SDM. Jadi kami kembali lagi menghimbau kepada Kementerian SDM agar disegerakan. Karena memang kita sudah bicara ada alokasi subsidi untuk tahun 2022. Tapi 2022 kan bulan depan selesai. Bagaimana 2023 dan ke depannya? Itu jadi pertanyaan, supaya subsidi kita jangan kembali membengkak di tahun-tahun berikutnya. Setidaknya kalau nggak tahun ini, tahun depan kita sudah harus mulai begitu. Saya ke Pak Saleh kalau gitu. Pak Saleh, mungkin bisa dijabarkan semendesak apa perlunya revisi dari Perpres nomor 191 tahun 2014 ini. Karena yang kita tahu berkaca yang kejadian tahun ini, ketika konsumsi naik karena aktivitas masyarakat sudah naik, akhirnya kemarin harus menambah kuota untuk BBM subsidi. Jadi sebetulnya 2 hal ya Mbak Ilona. Satu, sebenarnya di ketentuan untuk solar tuh udah ada ketentuan nih. Konsumen kendaraan pribadi itu maksimum 60 liter. Ya kan? Roda 4, penumpang barang 80. Nah, ini sebenarnya sudah jalan, tetapi di lapangan ini sulit dikontrol karena digitalisasi atau My Pertamina itu belum optimum. Kalau My Pertamina itu di register oleh sebagian besar masyarakat kita, itu pengisian berulang tuh tidak bisa terjadi lagi. Nah sekarang kan sering terjadi pengisian berulang nih karena antar SPBU itu belum ada komunikasi. Jadi kalau Ilona misalnya mengisi di SPBU ini 60 liter, harusnya habis saat itu. Tetapi masih bisa ngisi di sebelahnya. Karena sistemnya belum. Nah, My Pertamina itu mengkonek. Integrasi ya. Yang kedua yang Perpres. Apa impact kalau misalnya Perpres itu terbit? 2. Artinya itu konsumen solar itu sudah sangat terbatas. Ya kan?
Jadi tidak lagi semua kendaraan pribadi plat hitam itu misalnya menggunakan solar. Ya. Bahkan plat kuning pun kita akan batasi. Hanya yang membawa barang-barang pokok, sembako. Jadi yang mewah-mewah Pak Edi nggak bisa lagi menggunakan itu. Pertalite juga begitu. Ya. Jadi mobil-mobil dengan cc tertentu itu tidak bisa lagi mengisi. Tapi sekali lagi kuncinya adalah registrasi atau digitalisasi. Maka itu kami terus menghimbau agar registrasi My Pertamina tetap berjalan. Jadi nanti ketika misalnya pemerintah memutuskan menerbitkan regulasi itu Desember atau Januari itu sudah siap. Jadi kita tidak lagi menunggu waktu untuk sosialisasi My Pertamina. Ini yang kita harapkan tidak bosan-bosannya kita menghimbau masyarakat untuk mendaftar. Nah, meskipun saat ini regulasinya itu belum. Tetapi kan ini soal waktu. Tentu tadi juga Pak Edi sudah mengingatkan misalnya pemerintah, tapi kita yakin bahwa pemerintah juga memikirkan banyak hal, ya kan? Ini masa-masa recovery yang sangat kritikal. Jadi mesti dibiarkan dulu ekonomi ini tumbuh. Mungkin tahun depan kita belum tahu. Pak Saleh begini, ini kan memang tujuannya adalah orang itu harusnya tahu porsinya untuk mengkonsumsi BBM subsidi atau tidak layak begitu. Tapi kan aturannya belum ada. Nah, bagaimana kita bisa begini sih, lebih tepatnya bagaimana Anda menjelaskan kepada masyarakat dampaknya apa kalau misalnya mereka membeli BBM subsidi. Toh mereka kan juga harus menyelamatkan isi kantong mereka pribadi gitu. Nggak ada larangan loh sebenarnya, tapi bentuknya himbauan. Ya, jadi begini, jadi subsidi jadi tidak tepat. Oke. Jadi harusnya kan subsidi itu digunakan untuk mereka-mereka saudara kita yang membutuhkan. Ya. Tidak hanya untuk sektor transportasi, tapi juga untuk sektor produktif lain, misalnya nelayan, petani, UMKM, ternakan. Itu juga kita harus jaga kuotanya. Ya kan? Kalau ini semua terserap ke transportasi umum yang terus naik ini tentu masyarakat kita yang untuk misalnya kasus Pertalite misalnya kan, masyarakat yang membutuhkan jadi tidak kebagian, apalagi solar. Ya kan, solar ini nanti yang membutuhkan sekarang kan kendaraan niaga ya kan, yang membawa makanan dari pusat-pusat ekonomi rakyat ke pasar-pasar. Ini kan kos mereka itu akan terbantu dengan adanya subsidi. Kalau makanya ada juga pertanyaan, Pak, bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kendaraan? Apa yang mereka dapatkan dari situ? Yang mereka dapatkan adalah harga sebetulnya. Jadi harga transportasi, kemudian harga makanan itu bisa dikontrol dengan adanya harga BBM yang stabil atau yang disubsidi ini. Itu impactnya menurut saya untuk masyarakat kita. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, saya ke perkembangan begini. Ketika misalnya Perpres itu belum keluar, kan ini tampaknya saya lihat dari kesimpulannya kita itu menjadi salah satu kunci, bukan satu-satunya tapi jadi kunci utama agar BBM subsidi tepat sasaran. Yang kita lihat sekarang kondisi harga minyak dunia itu kan volatile dan kita gampang sekali tersandra karena kita net importer minyak. Nah, apa yang mungkin bisa diberikan legislatif saran kepada pemerintah sembari mungkin kita menunggu revisi Perpres itu dikeluarkan? Ya begini, kita kan tidak menganut sistem open market untuk harga dari BBM, termasuk energi secara umum. Ya. Kalau kita bicara energi secara umum, artinya hari ini pun mungkin untuk kebutuhan listrik harus naik harganya, disesuaikan. Ya, apalagi untuk BBM. Ya, jadi saya kira itu menjadi salah satu pijakan kita sehingga kita tidak bisa menyamakan dengan apa yang dilakukan di luar negeri. Ketika harga naik terjadi penyesuaian, turun juga penyesuaian. Nah, kita kan relatif stabil. Kemarin itu memang ada kenaikan, tetapi kan kenaikannya fokusnya lebih kepada kenaikan yang insignifikan menurut kami ya, dibandingkan dengan kenaikan daripada harga BBM, harga minyak mentah saat itu ya. Nah itu memang mau tidak mau terpaksa dilakukan karena memang sudah sangat memberatkan anggaran kita. Tetapi kembali lagi menurut hemat kami saat ini tidak ada opsi lain. Kita sudah lihat opsi lainnya itu sudah terukur kira-kira pilihan-pilihannya apa. Pilihan satu tadi seperti saya sampaikan, kita harus segera merevisi peraturannya. Kedua tadi Pak Saleh juga menyampaikan harus ada digitalisasi. Kita sudah melakukan digitalisasi SPBU. Jadi SPBU kan sekarang sudah punya CCTV dan lain-lain. Jadi bisa memonitor kira-kira kendaraan ini layak nggak untuk melaksanakan. Tetapi hanya memonitor saja.
tidak ada tindakan hukum terhadap mereka yang membeli tetapi sesungguhnya tidak masuk dalam kategori mereka yang memang berhak untuk BBM subsidi. Ketiga, yaitu sekarang kita ingin melihat bahwa apakah mungkin mekanisme subsidinya dirubah instead of product ya ke orangnya, ke penerimanya gitu. Ya dalam bentuk BLT gitu misalnya. Menurut saya itu lebih tepat sasaran. Menurut kami juga demikian dan sudah kami sampaikan di dalam rapat dengar pendapat dengan pihak pemerintah dalam hal ini. Oke, baik. Yang kita tahu juga kemarin ketika di KTT G20 ada kesepakatan untuk mengurangi subsidi energi. Apakah Indonesia siap untuk melaksanakan itu atau tidak? Jangan jawab dulu Pak Edi dan juga Pak Saleh. Kami masih akan segera kembali, saudara. Mas Marcel tahu nggak sih siapa aja sih yang boleh pakai Pertalite, Mas? Tahu sih, Mas. Siapa aja? Orang kurang mampu, terus juga kayak mobil operasional kantor gitu ya. Angkutan umum setahu saya di bawah 2000 cc deh kalau nggak salah ya. Mas, kalau misalnya ada orang atau mungkin institusi pemerintah ya atau mobil mewah lah memakai Pertalite, gimana Mas? Saya sih kurang setuju ya, apalagi kalau orang mampu yang pakai Pertalite, karena itu kan subsidi emang buat orang kurang mampu sebenarnya. Kesel sih ya, karena kan itu peruntukannya buat orang-orang yang kurang mampu gitu, jadi kan kasihan jatah mereka jadinya diambil. Nah itu kan BBM bersubsidi untuk rakyat kecil lah ya, saya punya uang untuk beli yang lebih, kenapa harus pakai Pertalite gitu. Setuju nggak sih kalau misalnya orang-orang yang punya mobil mewah itu dilarang pakai Pertalite? Setuju banget, karena kan kalau kita pakai Pertamax satu di atasnya kan malah bikin mesin lebih sehat ya dibanding pakai Pertalite. Setuju banget. Karena harusnya kalau mereka bisa beli mobil di atas 300, harusnya mampu dong buat beli bensin yang enggak subsidi. Kan memang tujuannya itu ya, tujuannya kan dibatasi untuk orang-orang yang kurang mampu. Yang mampu ya isilah sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, untuk realisasi penyaluran solar subsidi dan Pertalite sampai saat ini berapa setelah kemarin kuotanya ditambah? Saat ini realisasi konsumsi Pertalite itu sekitar 84%. 84%? Ya, per awal November gitu ya. Kemudian yang solar juga begitu sekitar 82%. Jadi menurut saya sih dari sisi kuota, mudah-mudahan jika tidak ada peningkatan yang signifikan, ini cukup untuk kita sampai akhir tahun. Nah, dari catatan mungkin koordinasi dengan Pertamina begitu ya, itu paling banyak yang konsumsi solar sama Pertalite itu apakah masih orang yang mampu? Nampaknya begitu. Jadi masih? Ceritanya masih seputar itu, Mbak Ilona. Belum ada perubahan yang, ya meskipun saya pikir seperti tadi ya, pernyataan beberapa saudara kita di TV bahwa mereka mengusulkan justru orang-orang kaya yang punya mobil mewah jangan mengkonsumsi BBM. Saya pikir itu suatu perkembangan yang bagus ya. Saya juga di beberapa tempat melakukan pengawasan tuh kesadaran tuh meskipun himbauan ya Pak Edi tadi, tetapi ya memang ini yang bisa kita lakukan saat ini ya. Iya, dan tampaknya kita kayaknya tidak bisa menyalahkan masyarakat begitu saja, bukan Pak Edi? Anda setuju nggak? Enggak, ya jadi menurut saya gini, kembali lagi masyarakat itu baru taat kalau memang ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi ya dianggap bahwa itu hanya sekedar untuk ini saja, hanya sekedar pilihan mereka boleh atau tidak gitu. Ya, tidak ada konsekuensi, implikasi legalnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Jadi menurut saya kembali lagi kita terapkan regulasi yang ketat, atau kita kemudian menerapkan sistem melalui otomatisasi dan digitalisasi, ya, atau terakhir ya tadi saya sampaikan mekanismenya dirubah, gitu. Mekanismenya tidak kepada produk tetapi kepada penerima, gitu. Melalui bentuknya apa, bisa bentuk BLT atau apapun namanya, tetapi itu nanti akan diterima oleh mereka-mereka yang sudah masuk dalam kategori sah untuk menerima BLT tersebut, yaitu kaum yang tidak mampu. Gitu ya. Jadi saya kira pilihannya sudah ada di depan mata, tinggal kita sekarang maunya bagaimana ke depannya. Saya nanti akan follow up soal BLT tersebut yang
menjadi solusi jitu kita sih selama ini ketika harga minyak dinaikkan. Kemarin minyak subsidi yang dinaikkan. Kemarin dari penyelenggaraan KTT G20, 20 negara ini sepakat bahwa kita harus mengurangi subsidi energi karena dianggap inefisien begitu. Indonesia sendiri mungkin tidak, Pak Edi. Karena kalau kita lihat catatan setidaknya dari tahun 2017, anggaran untuk subsidi energi terus naik. Di tahun 2022 itu 502. Tentu ini tidak hanya BBM ya, tapi ada LPG dan juga listrik. Memungkinkan tidak? Menurut saya sangat mungkin. Dengan catatan? Dengan adanya peraturan itu, dengan adanya ketentuan dan peraturan revisi Perpres tersebut, saya kira otomatis nanti mereka-mereka yang tidak berhak, tidak mungkin mengkonsumsi BBM bersubsidi misalnya Pertalite gitu ya. Begitu juga untuk solar, ya, itu tidak mungkin lagi karena memang sudah ada kategori yang jelas bagi mereka yang berhak untuk mengkonsumsi hal tersebut. Otomatis subsidinya akan turun. Tahun ini saya kira kalau saya tidak salah, alokasi untuk Pertalite itu hampir mencapai 30 juta kiloliter. Itu sudah naik sangat signifikan dari awal yang kita sudah anggarkan itu kurang lebih kalau saya tidak salah 21 juta kiloliter. Ya. Nah, otomatis kalau memang itu sudah dibatasi dengan kategori yang jelas siapa saja yang berhak, bagaimana apa penyalurannya, misalnya jenis-jenis kendaraan, CC-nya tertentu atau peruntukannya misalnya untuk sosial, ambulans, apa mobil sayur dan lain-lain, itu otomatis akan berkurang. Jadi yang tidak berhak lagi tidak mampu membeli. Begitu juga kalau ditambah lagi dengan adanya aplikasi teknik gitu ya. Ada digitalisasi, teknologi yang kita aplikasikan situ, saya kira secara otomatis itu akan turun. Artinya apa? Subsidi akan turun secara otomatis. Hanya dengan mengaplikasikan ketentuan saja. Oke, dan tahun depan kira-kira bisa nggak sebagai tahun depan menurut saya sangat kritikal. Karena apa? Karena tahun ini kita sudah melihat penjualan mobil itu naik 10%. Jadi kendaraan roda 4, roda 2 itu naik. Nah, jadi artinya apa? Ada kenaikan konsumsi juga di tahun depan. Otomatis itu. Nah, kalau kita tidak membatasi itu, tahun depan bisa jebol lagi. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Saleh kalau begitu nyambung ke pernyataan dari Pak Edi. Mulai dari pertumbuhan ekonomi kita konsisten dalam pemulihan yang ke 5% Pak Saleh. Kemudian untuk penjualan otomotif memang naik saya lihat. Betul. Roda 2 maupun roda 4. Artinya untuk kuota BBM tahun depan kita itu butuh berapa? Ini yang solar kan sudah disepakati Pak Edi 17 juta KL. Ini nampaknya mungkin kurang. Ya. Kurang? Kecuali yang tadi Pak Edi katakan bahwa instrumen regulasi pembatasan itu berlaku. Oke. Kita sudah ada hitung-hitungannya, kalau itu diterapkan kita bisa jauh hemat konsumsi solar khususnya. Jadi ya memang kalau melihat tren sekarang 17,9, 7,8 ini, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5% ya, tadi kendaraan juga tumbuh, ini ya mestinya kita harus siap-siap bahwa konsumsi solar itu akan naik. Dan karena itu ya jika tidak ada kenaikan kuota lagi ya pembatasan. Hanya 2 aja opsinya Pak Edi. Kita mau pilih yang mana? Ya, saya pikir ini tentu kita harapkan sebelum awal tahun mungkin Pak Edi ya, itu sudah bisa. Supaya tidak ada revisi di belakang hari gitu. Oke, itu tadi kesepakatan. Emang butuhnya berapa? Sekaligus ada Pak Edi-nya nih. Emang butuhnya berapa tahun depan untuk solar? Kalau misalnya dengan situasi data ekonomi yang menunjukkan. Ya sekarang aja kan proyeksi kita kan yang diberikan tambahan kuota kan jadi 17,8 juta KL. Ya kan. Jadi kalau kita hitung naik 10% ya naik 1,7 juta KL ya kan. Atau separuhnya sekitar 800.000 KL. Itu yang tapi kalau melihat trennya yang kita lihat dari 2021-2022 ini memang kecenderungan akan naik. Dan ketika dana kita semakin terbatas, kita tidak punya pilihan lain. Kecuali ya itu tadi. Satu, mempercepat proses registrasi My Pertamina untuk membantu kita menekan konsumsi di sisi solar dulu deh. Yang udah jelas regulasinya ada. Kemudian nanti mungkin jika diperkenankan, Pertalite pun akan coba kita batasi misalnya. Pertalite pun akan coba dibatasi. Dari sisi penjualan volume per hari ya, belum ke konsumen mana yang berhak menerima. Kita lihat aja lah, menurut saya sih saat ini kita belum bisa banyak ini Pak Edi, Mbak Ilona, bahwa kita tunggu Perpres ya. Itu yang paling aman untuk kita pegang. Ya, Pak Tapi kira-kira naik berapa dari 17 juta kalau ya, tadi? Belum tahu tadi kalau asumsi 5% aja kita pakai.
kan sekitar 800 ribuan Oke. berarti kan. Saya ke Pak Edi. Pak Edi ada dua, menaikkan kuota atau melakukan pembatasan. Dari legislatif sendiri melihatnya seperti apa? Kita begini, kalau kuota dinaikkan untuk tujuan yang jelas dan itu memang tujuannya tepat sasaran, saya kira itu bisa kita pertimbangkan. Tetapi sekarang ini kan tujuannya tidak tepat sasaran ya. Dalam artian begini, khususnya kita bicara misalnya contohnya solar ya. Yang menikmati subsidi solar 5.100 per liternya itu kan adalah pengusaha-pengusaha pertambangan, pengusaha-pengusaha kelapa sawit ya dan perkebunan lainnya ya, yang truk-truknya itu mengantri dan mengisi antrian di SPBU. Kalau kita ke daerah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang antri itulah mobil-mobil besar milik pengusaha-pengusaha besar yang menurut saya itu harus diberikan pembatasan yang sangat ketat. Karena apa? Yang diambil itu adalah uangnya si miskin. Ini kan adalah fasilitas subsidi untuk si miskin, tetapi diambil. Sementara yang mengkonsumsi itu adalah pengusaha-pengusaha dan sektor-sektor industri yang besar. Ya, oke. Sesungguhnya kalau kita bicara dalam konteks hari ini, apakah tidak malu? Ya mestinya ini yang tidak malu. Karena menurut saya mereka secara terang-terangan jelas-jelasan mengambil haknya si miskin. Gitu. Nah jadi saya pikir dalam hal ini saya lebih condong, kembali lagi saya tidak bisa berbicara atas nama lembaga, tetapi saya pribadi condong untuk dilakukan pembatasan dalam hal ini. Tetapi kembali lagi, pembatasan kan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nanti ada perlambatan sektor pertumbuhan ekonomi, ya ada kemudian penurunan daya beli dan lain-lain. Jadi saya kira ini konsekuensinya cukup banyak juga. Dan sebelum ada hal-hal buruk tersebut di depan mata, sekarang solusinya yang harus kita segera ambil begitu ya, terutama untuk revisi Perpres tadi begitu. Oke, kalau begitu saya ke Pak Saleh lagi. Pak Saleh, sekarang itu kalau kita lihat harga minyak dunia dalam tren turun. Oke, tapi kemudian kita lihat harga minyak tidak ikut turun. Apakah ini maksudnya dari hitung-hitungan BPH Migas bahwa harga minyak yang ada sekarang adalah sesuai keekonomiannya? Sebenarnya kita di BPH Migas tidak terkait dengan penentuan harga ya Mbak. Tetapi kita sebenarnya kalau ingin menguji JBU ya, yang non subsidi itu saya pikir harga yang dijual oleh badan usaha itu kan mirip-mirip. Itu indikasi bahwa memang harga itu kan juga ada formula. Formula yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM itu kan mengatur harga dasar dan sebagainya, pajak dan sebagainya. Nah harga dasar itu faktor yang di belakangnya itu adalah MOPS misalnya kan. Nah itu kan kita bisa cek, kita bisa uji sebetulnya. Jadi menurut saya apakah penurunan harga minyak dunia itu cukup besar impactnya terhadap penurunan harga BBM subsidi ya. Itu tentu saya pikir masih harga yang sekarang ini masih di bawah keekonomian. Masih di bawah keekonomian? Yang harga subsidi ya. Yang misalnya solar 6.800 ini masih di bawah keekonomian. Harganya mungkin sekarang masih sekitar 12 sampai 15 ribu rupiah per liter ya, masih jauh. Baik, Pak Edi, kita menurut Anda sanggup tidak kalau misalnya kita menentukan harga mengikuti mekanisme pasar? Kalau lagi naik ya naik, kalau turun ya turun, terutama untuk yang subsidi. Karena sekali lagi kan ini harga minyak dunia lagi turun. Saya kira itu mungkin suatu hal yang belum bijak dilaksanakan sekarang. Belum bijak, ya. Karena satu, pertama kita ini sebuah secara pengelolaan energi, kebijakan energi kita kan sangat subsidi heavy gitu ya, sangat tergantung pada subsidi. Nah, supaya apa? Supaya ekonominya tumbuh. Kalau memang diperlakukan mekanisme pasar atau ada penyesuaian terhadap mekanisme pasar yang sekarang terjadi, bisa naik turun, dan itu juga dampak sosial yang ditimbulkan itu juga tidak akan kecil. Ada gejolak-gejolak sosial ketika naik terutama ya, dan kecenderungannya itu biasanya masyarakat komplain ketika sesuatu harganya naik, tetapi begitu turun, ya saya kira tidak ada yang kemudian mengeluhkan. Nah ini kalau sampai terjadi gejolak sosial karena kita selantiasa mengikuti volatilitas dari mekanisme pasar, harga jual pasar di pasar internasional, tentu hari itu tidak bijak. Tetapi yang perlu kembali lagi kami sampaikan dalam hal ini, saat ini kalau kita bicara keekonomian, itu jauh dari keekonomian yang sesungguhnya harus dibebankan kepada misalnya Pertamina dalam hal ini ya sebagai penyalur BBM di dalam negeri. Dan kalau kita lihat hari ini di sekitar kawasan mungkin BBM kita masih termasuk yang paling murah. Artinya apa? Subsidinya paling tinggi. Nah ini yang berbahaya bagi kita.
Oke, lantas apakah dari penjelasan Pak Edi tadi mengatakan Indonesia belum keluar dari ekonomi subsidi? Jangan dijawab dulu Pak Edi dan Pak Saleh, kami masih akan segera kembali saudara. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dan telah bergabung di segmen ini Mbak Titis Nurdiana, wartawan senior Kompas. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Mbak Ilona, selamat malam Pak Saleh dan Pak Edi. Selamat malam. Tadi kami sudah panjang berbincang dan Mbak Titis juga sudah mendengarkan. Yang terakhir adalah KTT G20 sepakat untuk mengurangi subsidi energi. Kita sebagai negara yang bukan sering kali sih, memang sangat tergantung sama subsidi energi dan setiap tahun anggaran terus naik. Untuk 2022 itu 502 triliun rupiah. Bisa tidak dari pandang redaksional kita melaksanakan itu? Tadi sebetulnya sudah disebutin Pak Saleh dengan Pak Edi bahwa kita tuh sebetulnya ekonomi kita itu masih heavy subsidi. Subsidi artinya apa? Bahwa daya beli yang sekarang ini tumbuh 5,7% di drive-nya selain dari komoditas itu juga dari subsidi sebetulnya. Karena apa? Karena memang faktanya kita itu memang ekonomi dalam negeri yang tumbuh untuk menopang pertumbuhan yang ada. Itu sebetulnya yang terjadi. Nah, ketika G20 itu sepakat bahwa kita mengurangi subsidi, meskipun itu komitmen tanpa keharusan, dalam tanda kutip komitmen tanpa keharusan, artinya memang kita arahnya sana. Concernnya adalah bagaimana kita mengurangi subsidi. Nah, di Indonesia menjadi berat karena ketika kita dituntut seperti itu, maka salah satu yang tertinggi, kalau tadi Mbak Ilona nyebutin 520, Pak Saleh ya, tolong koleksi saya kalau jika ini sebetulnya kan ketika kuota ditambah, nilainya menjadi naik 650 triliun. 650 triliun. Nah, itu kan sangat besar. Sangat besar dan ini jelas-jelas kalau 650 itu kita breakdown maka sumbangannya ke PDB luar biasa besarnya karena tapi sebetulnya ketika tadi Pak Edi bilang bahwa memang harus ada mekanisme yang diubah, subsidi itu bukan ke produk tapi ke konsumen, ke masyarakat. Ini sudah saatnya bahwa pemerintah itu memilah bahwa memang yang disubsidi supaya tepat sasaran itu adalah ke masyarakatnya. Masyarakat yang membutuhkan. Alatnya apa? Alatnya adalah Presiden sesegera mungkin mengeluarkan perpres itu. Apapun bentuknya, siapa yang dilarang untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi itu harus terang dan jelas. Supaya apa? Ya sekali lagi bahwa namanya kita pengen mengurangi subsidi, maka harus tepat sasaran. Nah, tepat sasaran itu instrumennya tentu saja bermacam-macam dan pemerintah saya yakin bahwa kendalinya sebetulnya ada di pemerintah, keberaniannya ada di tangan pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan, oke, kita batasin pembelian untuk mobil jenis ABC, maka itu harus ada sanksinya. Nah, tadi kan sebetulnya ada My Pertamina, kemudian Pak Edi menyebut bahwa sebetulnya itu di SPBU juga sudah dilengkapi CCTV dan segala macam. Nah, sebetulnya itu kan bisa terkoneksi ya Pak Edi ya, terkoneksi dengan misalnya denda ketika mau melakukan publik, misalnya mau STNK, SIM atau segala macam, ketika tertangkap, tercapture itu bisa dijadikan sebagai sanksi atau punishment. Tapi bagaimana kita itu lepas dari subsidi sekarang ini memang belum bijak karena faktanya ekonomi kita didrive oleh subsidi. Masyarakat bawah karena khususnya. Konsumsi rumah tangga ya. Iya, betul. Itu yang menjadi susah dan pekerjaan kita itu menjadi sangat besar dan ini menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah. Bagaimana menjadikan subsidi itu, ekonomi subsidi tepat sasaran dan tepat guna sebetulnya. Oke. Subsidi tepat sasaran, tepat guna. Pak Edi begini, karena tadi Pak Edi juga yang menyebutkan bahwa kalau bisa subsidi jangan ke produk, tapi ke orangnya. Masalahnya begini Pak Edi, kalau kita ngomongin subsidi itu nggak pernah namanya tanpa masalah. Ya, setuju ya Mbak Titis dan Pak Saleh. Data. Oke, saya ngomongin itu. Sebagai pengawas, Pak, selama ini apa yang sudah diobrolin sama regulator? Saya yakin semua punya cita-cita yang sama, bahwa ingin subsidi tepat sasaran. Tapi masalahnya kita selalu menghadapi perkara yang sama, data yang tidak tepat. Jadi kita mau keluarin aturan baru pun bukan ke subsidi produk, kita tetap was-was nanti berjalan lancar atau tidak. Silakan, Pak Edi. Saya kira kalau kita bicara data, COVID kemarin mengajarkan bahwa
kita punya data yang akurat dan komprehensif itu sangat penting ya, karena COVID itu kan kemudian merupakan salah satu momen di mana kita bisa memperbarui dan memutihkan data agar penerimanya itu tepat sasaran, dan saya kira ini bisa dipergunakan sebagai modal data untuk kemudian dipergunakan juga dalam rangka untuk melaksanakan pemberian subsidi kepada penerima ketimbang produk. Dan saya rasa itu penting sekali. Memang ada kemudian yang mengatakan bahwa ya belum tentu nanti penerima subsidi kemudian memanfaatkan dana BLT atau dana bansos yang diterimanya untuk subsidi BBM dan diberikan untuk hal-hal yang lain. Tapi saya kira ya itu konsekuensi dari yang harus dia terima ketika dia kemudian membelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya non BBM, tentu dia harus mengeluarkan dana lebih kan untuk membeli BBM. Jadi ujung-ujungnya kan memang dia juga ada kebutuhan BBM, dia harus membeli. Dan itu kalau dia mempergunakan dari dana yang tidak yang sudah dimanfaatkan untuk hal yang lain, tentu dia harus merogoh kocek lagi untuk membeli itu. Jadi menurut saya mungkin itu pilihan yang terbaik saat ini ya, di tengah-tengah permasalahan data yang kita miliki tentu, tetapi kan secara bertahap data itu kan bisa diperbarui dan diperbaiki ya. Saya kira tidak mutlak saat ini juga kita memiliki data yang akurat 100%, tetapi saya kira secara bertahap bisa. Dan menurut saya secara bertahap inilah kita kemudian mengurangi subsidi. Tidak bisa juga membalikan tangan dari siang menjadi malam. Subsidi hari ini sangat tinggi 502 triliun, kemudian menjadi separuhnya misalnya saja. Itu butuh waktu saya kira. Tapi harus dimulai sekarang. Yang penting konsistensi ya untuk memperbaiki data dan supaya segera dimulainya. Ya, supaya badan usaha juga nggak bingung, ya sih. Gitu. Saya ke Pak Saleh. Kalau misalnya nih, ketika Perpresnya sudah direvisi, kemudian tujuannya kita adalah subsidi BBM itu tepat sasaran, kita bisa hemat berapa gitu? Maksudnya kan ini kalau kita lihat trennya naik, kemudian yang bengkak itu adalah subsidi energinya. Sebenarnya kita ada hitung-hitungan sih, ada hitung-hitungan kemarin itu misalnya jika yang batasi konsumsinya itu misalnya yang boleh itu hanya yang membawa sembako. Nah, kalau sekarang ini kan tadi Pak Edi bilang mobil-mobil mewah, mobil-mobil barang yang membawa barang-barang mewah ya, kendaraan truk-truk besar roda 6 itu masih boleh menggunakan. Nah kalau itu kita cut, yang boleh hanya misalnya yang membawa sembako, itu kita bisa hitung impactnya besar sekali, sangat besar. Nah cuman kan mesti dihitung tadi termasuk yang disampaikan Pak Edi, jika misalnya kita convert dari subsidi harga ini ke subsidi langsung BLT, ini kan perubahan yang menurut saya cukup fundamental ya Pak Edi ya, dan ini mesti dihitung karena subsidi ini digunakan untuk kegiatan ekonomi juga oleh masyarakat kita. Nah ini harus dihitung betul sebelum nanti mungkin kita harus mutusin bahwa itu menjadi subsidi ke orang, ya, bukan subsidi di harga jual BBM. Saya pikir itu idealnya memang kita menuju ke situ. Idealnya kita harus orang yang kita beri, orang yang tidak mampu yang dengan ketentuan tertentu. Tapi saat ini mungkin tadi itu Pak Edi bilang kita harus tunggu saat yang tepat dan kajiannya juga harus sangat komprehensif dan termasuk data yang Mbak Titis bilang tadi menurut saya. Oke, baik. Yang penting kerjasama. Kita jangan dari satu ekstrim ke ekstrim lain tanpa didukung oleh data dan analisis yang tepat. Gitu. Data sih selalu jadi inti sebetulnya. Persoalan supaya kita bisa mengambil kebijakan yang tepat begitu. Mbak Titis, saya melanjutkan ke keterangan Mbak Titis tadi. Karena kan ekonomi Indonesia ini memang didrive oleh konsumsi rumah tangga. Pun subsidi menjadi salah satu unsur di dalamnya. Tapi apa kabar kalau misalnya subsidi dicopot, pengaruhnya ke GDP per kapita gimana? Tentu saja yang ketika subsidi dicopot itu tentu saja ada penurunan daya beli, ada penurunan pendapatan. Nah, dengan begitu memang konsekuensinya adalah itu bahwa GDP akan turun, yang sekarang 4.000 lebih itu akan menjadi turun. Nah, itu menjadi problem yang serius sebetulnya, problem yang serius yang juga harus dipikirkan. Kenapa tadi kita bilang bahwa jangan-jangan memang belum waktunya sekarang itu kita itu masih dalam proses lah intinya, dalam proses bahwa ekonomi kita memang masih di-drive subsidi, tapi secara bertahap memang harus dikurangi dengan cara yang tepat dan bijak. Nah, itu tentu saja tadi membutuhkan formula ketika kita memutuskan yang secara fundamental bahwa memang konsumen yang harus disubsidi bukan produk, maka harus
instrumen yang lainnya itu harus bekerja. Kalau kita mengenal instrumen fiskal dan moneter ya Pak Edi ya di keuangan kita, maka instrumen sama juga sebetulnya di migas juga harus ada. Bagaimana BPH itu menggunakan instrumennya, kemudian bagaimana operator itu mentaatinya gitu, dan itu harus digunakan ketemu formula yang tepat ketika hubungan sinergis antara otoritas kemudian operator yang menjalankan itu sinergis, maka itulah yang sebetulnya yang utama. Yang utama bahwa otoritas itu mampu menggunakan alat-alat fiskalnya, misalnya alat fiskalnya, maka yaitu kebijakan akan terakselerate dengan baik oleh operator. Nah sekarang kan operator mau tidak mau harus menjalankan penugasan yang memang subsidi produk gitu, subsidi produk berapapun kuota yang ditambah tahun 2023 ya Pak Saleh ya. Kalau kita lihat kan sebetulnya pemerintah sudah memutuskan subsidinya juga besar ya Pak, 338 ya Pak Saleh ya. Dan masih ada duit cadangan sebetulnya. Tadi mengantisipasi jika solar ternyata naik lebih dari 17,9 juta kiloliter ya Pak ya. Ada duit cadangan yang jumlahnya besar, artinya apa? Ada kemungkinan ketika pertumbuhan ekonomi itu naik, subsidi juga naik, penggunaan juga naik. Sementara kalau kita lihat tadi bahwa tambang ya Pak ya, tambang perkebunan itu solar Pak, betul solar memang sudah ada instrumen peraturannya, tapi punishment-nya tidak ada. Itu menjadi persoalan. Kemudian dari total banyak BBM, Pertalite juga banyak Pak, tapi pembatasan Presiden tak kunjung mengeluarkan aturan. Itu kan juga sebetulnya inkonsistensinya kita sendiri Pak. Ini konsistensi pemerintah yang tidak segera mengeluarkan sehingga mau tidak mau yang namanya subsidi itu masih heavy. Betul nggak ya Pak Saleh ya? Menjadi polemik begitu ya? Iya, harusnya memang harus berani gitu, harus berani ketika kita itu pengen mengurangi ekonomi subsidi, maka ada langkah secara bertahap, secara smooth supaya memang bisa benar-benar bisa berkurang dan tepat sasaran. Tadi sebenarnya kan tujuannya adalah subsidi harus tepat sasaran gitu. Ini 3 narasumber saya malam ini sepakat semua kuncinya ada di revisi Perpres nomor 191 tahun 2014. Semoga kalau nggak tahun ini, tahun depan atau pelaksanaan mungkin tidak tahun depan, yang penting sudah ada supaya kita tidak mengulang polemik yang sama. Pak Saleh udah punya bocorannya ya Pak Saleh ya, sudah tahu sebetulnya. Tapi nggak mau dibocorin sekarang. Ya, kita tunggu. Baik, masih banyak yang ingin kita diskusikan, tapi kita ada keterbatasan waktu. Yang jelas kita sudah menangkap diskusi ini menjadi membuka juga ya pengetahuan masyarakat kenapa sampai kemarin harga BBM subsidi terpaksa dinaikkan begitu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Saleh Abdurrahman, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Terima kasih Pak Saleh telah hadir di studio, dan tentu saja Pak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Terima kasih sekali lagi selalu bersedia hadir di Bitok, dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan senior konten, atas pandangan redaksionalnya. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Terkait dengan diskusi subsidi BBM tepat sasaran, dalam diskusi ini sepakat bahwa untuk Perpres nomor 191 tahun 2014 perlu segera dikeluarkan agar BBM subsidi tepat sasaran. Tetapi sembari menunggu itu, alangkah baiknya kita semua sadar diri bahwa konsumsilah sesuatu yang memang menjadi hak kita. Saya masih Tarigan undur diri, sampai jumpa setelah depan.